Realisasikan hal-hal yang terkait dengan ibadah kurban ke warga cabang. 2. Mengumpulkan dana warga yang berkurban. 3. Mencari binatang kurban. 4. Bertanggung jawab menyeleksi dan mengantar hewan kurban ke tempat penyembelihan. Di poin ketiga, yakni mencari binatang kurban, dalam mencari hewan kurban, panitia mempercayakan pada pengada hewan kurban yang itu juga warga MTA. Dan setelah ibadah kurban selesai, pengada hewan kurban memberi uang pada panitia tersebut. Berhubung dalam pemberian tidak disebutkan untuk apa uang tersebut, maka ada yang dimasukkan kas cabang dan ada pula yang dipakai sendiri oleh panitia tersebut. Pertanyaan, siapakah yang lebih berhak menerima sejumlah uang dari pengada hewan kurban tadi, Ustadz? Apakah 1. Dikembalikan pada yang kurban, 2. Dimasukkan kas cabang, 3. Panitia kurban cabang? Atas tausiah dari Al-Ustadz kami ucapkan terima kasih. Pengada tadi karena sudah dipesan dalam jumlah yang besar, punya keuntungan yang banyak. Kemudian sebagai wujud terima kasihnya, dia ingin berbagi keuntungan. Sebagian keuntungan diberikan kepada panitia kurban. Siapa yang lebih berhak? Uang sudah cetok tadi, diberikan kepada panitia korban. Terus penggunaannya bagaimana? Kemudian jadi kas panitia korban, menjadi kas panitia korban cabang. Nah, itu sudah sangat pas. Nah, tahun depan berarti punya kas panitia. Atau saat itu juga digunakan untuk kepentingan bersama, kepentingan kepanitiaan. Misalnya untuk beli besek, untuk beli sapi atau apa untuk bisa dimakan di panitia dan lain sebagainya. Itu sudah pas. Atau masukkan kas cabang untuk kegiatan sabilillah, itu juga pas. Karena tidak disebutkan kegunaannya, dari pengada tadi memberikan sebagian kelebihan keuntungannya kepada panitia. Karena panitia itu dari cabang, maka kas itu masukkan ke cabang. Karena panitia itu dibentuk oleh cabang. Ya. Maka keuntungan yang diberikan pengada tadi dikembalikan ke kas cabang. Lah peruntukannya terserah. Nanti untuk kegiatan sabilillah atau untuk kepentingan kepanitiaan kurban berikutnya, atau kurban pada saat itu kalau memang hari tasyrik belum selesai. Tetapi kalau yang ditanyakan yang paling berhak menerima siapa, itu kembalikan ke kas cabang. Karena panitia itu dibentuk oleh cabang. Ya, ada lagi. Tentang SPJ dalam proyek di pemerintahan berkaitan dengan kebohongan. Ketika membuat SPJ yang harus sama antara laporan dengan nota dan kwitansi, kadang harus membuat nota kosong yang diisi dengan angka yang harus sesuai dengan anggaran. Karena kalau tidak sama antara nota dengan anggaran, maka tidak diterima atau untuk dibuat lagi laporan tersebut. Tetapi jika di nota kurang dari anggaran, maka harus dikembalikan ke kas negara dan ini pasti tidak diterima. Untuk itu mohon pencerahannya, Ustaz. Kalau anggarannya sekian, 1 juta untuk SPJ, notanya itu harus 1 juta gitu toh.
biar cocok dengan anggaran yang turun. Kalau nanti notanya lap SPJ-nya tidak sesuai dengan nota, misal belanjanya hanya habis 700, kemudian di SPJ juga ditulis 700, berarti sisa 300. Nah, 300 ini harus dikembalikan ke pemerintah, ke negara, dan biasanya tidak diterima gitu. Ya. Lah kok tidak diterima, ada apa? Lah kan harusnya senang negara. Oh, sisa. Berarti ini pelaku ini amanah betul, muktaman betul. Harusnya diterima oleh negara. Kok menjadi tidak diterima, ada apa? Sehingga akhirnya kebohongan terjadi di situ. Anggarannya 1 juta, belanjanya 700, SPJ-nya ditulis 1 juta ben pas. Karena negara tidak menerima sisa ini. Harusnya seneng ada anak bangsa yang diberi anggaran dibelanjakan sesuai kebutuhan. Begitu sisa dikembalikan lagi kepada negara sisanya, sehingga tidak aji mumpung. Itu harusnya senang ada anak bangsa yang masih menjaga kejujuran. Nah, kok menjadi tidak diterima? Lah kalau seperti ini bagaimana? Lah kalau kita orang Islam, kalau membuat seperti itu berarti kita berbohong. Maka kalau kita yang mendapat amanah untuk membuat, buat SPJ sesuai dengan nota belanjanya. Lah nanti sisanya bagaimana? Dikembalikan pada siapa? Kembalikan ke negara. Lah kalau tidak diterima, belanja ke meneh. Tidak diterima ya sudah, belanjakan lagi. Dibelanjakan, buh tambahi apa kan? Misalnya kerannya siji, ya tukoke keran siji gas, sehingga tambahkan di situ. Lo naik gitu nggak dapat turahan, loh. Lah boleh nggak dapat turahan dari negara? Aturannya boleh nggak? Kalau tidak boleh berarti melanggar aturan. Nah, kita kalau yang diberi amanah membuat itu sesuai nota dengan SPJ-nya harus sesuai. Kalau tidak sesuai berarti menipu. Nah nanti kalau dikembalikan tidak diterima, ya sudah. Kalau kita memegang amanah itu ya dibelanjakan lagi. Dibelanjakan, sisanya ditambahkan di situ. Misalnya cat meneh kan itu. Catnya ditambah, ditebali lagi, dikanteli lagi. Ya, ada lagi. Di kampung saya, setiap RT setiap tahun pada tanggal 17 Agustus dan hari jadi kota atau kabupaten ada perayaan membuat tumpeng, dikasih lauk pauk dan ayam dan makanan lainnya. Tumpeng ditancapi bendera merah putih, lalu didoakan, terus dipotong orang yang muda, lalu diserahkan kepada yang lebih tua, baru dimakan rame-rame. Laki perempuan campur di perempatan jalan. Tiap RT berbeda, ada yang di halaman masjid juga. Setelah acara tumpengan selesai, tiap RT beda, ada yang nanggap orjen tunggal, ada penyanyinya wanita cantik, terus pada joget-joget laki perempuan campur baur. Yang saya tanyakan Ustadz, apakah membuat tumpeng setiap tanggal 17 Agustus dan hari jadi kabupaten itu ada contoh dari Nabi? Ya, kalau tidak ada contoh, apakah itu termasuk perbuatan syirik? Lah, kalau ditanyakan contoh dari Nabi ya jelas tidak ada. Nabi itu Saudi sana, bukan
orang Indonesia. Ya tumpengnya, membuat tumpengnya apa tidak boleh toh? Boleh. Yang tidak boleh itu membuat tumpeng disertai dengan keyakinan-keyakinan yang tidak dibenarkan oleh agama. Contoh, kingko nek ranggawe tumpeng, peringatan ini nanti kalau tidak ada tumpengnya bisa jadi tidak selamat. Nah itu yang menjadi tidak boleh. Apalagi setelah makan selesai tadi ada Arjun Tunggal, penyanyi, ngumbar aurat, joget-joget, campur baur, ya. Khalwat di situ laki dan perempuan. Nah kita bagaimana? Wes ora usah melu-melu, ndak usah ikut-ikutan. Dulu itu pahlawan pejuang kemerdekaan itu untuk meraih kemerdekaan itu dengan tetesan keringat, tetesan air mata, tetesan darah. Angkat senjata. Lah sekarang setelah Allah anugerahkan kemerdekaan ke negeri kita ini, kita boleh mengingat perjuangan kemerdekaan itu boleh. Kalau dulu angkat senjata dengan tetesan air mata, keringat dan darah, kenapa kita mengisi kemerdekaan yang Allah berikan tidak dengan penuh rasa syukur, namun dengan jogetan rakaruan seperti itu, campur baur lanang wedok seperti itu. Yang berjuang luar biasa seperti itu, yang ngisi kemerdekaan orang melu berjuang loh. Mengkon ngisi saja kok tidak bisa. Generasi saat ini itu hanya menjadi generasi penikmat kemerdekaan, tidak ikut berjuang dalam kemerdekaan, sehingga tidak tahu jerih payah para pejuang, bagaimana pengorbanan para pejuang, sehingga mengkon ngisi dengan penuh rasa syukur kepada Allah saja tidak bisa, malah diisi dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, jejogetan gak karuan seperti itu. Nah kita orang Islam tidak usah ikut-ikutan yang seperti itu. Maka isi kemerdekaan ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah anugerahkan kemerdekaan ke Indonesia, sehingga kita bisa nyaman menjalani hidup di negeri tercinta ini. Kita bisa nyaman bekerja dan digaji juga. Kalau dulu zaman penjajahan kita bekerja secara paksa, ora dibayar. Kalau mandek dipecuti, disiksa dan lain sebagainya. Hidup tidak nyaman, hidup tidak tentram, penuh dengan rasa ketakutan. Nah sekarang Allah izinkan kemerdekaan untuk Indonesia. Maka dalam rangka wujud rasa syukur atas kemerdekaan yang Allah anugerahkan pada negeri tercinta ini, mari kita sama-sama bangkit bangun negeri kita ini dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, yang membangun, yang mendidik dan lain sebagainya. Masing-masing jauhkan diri dari kemungkaran dan kemaksiatan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia yang telah Allah anugerahkan. Kalau tumpengnya kita buat tumpeng itu sah-sah saja. Yang tidak boleh kalau disertai dengan keyakinan yang di situ ada unsur kesyirikan, ada unsur kemusyrikannya. Kalau tidak pakai tumpeng maka tidak selamat. Nah ini yang menyebabkan tidak boleh. Kalau hanya buat tumpeng terus dimakan itu sah-sah saja.
Tapi nek memakan tumpeng terus jejer-jejer lanang wedok nggak karuan, bukan makan tumpengnya yang dilarang, tetapi khalwatnya, campur baur laki dan perempuannya yang dilarang oleh agama. Ya, ada lagi. Saya menabung uang di bank konvensional. Misal saya menabung 1 juta, tiap bulan ada tambahan 100.000. Jadi uang saya 1.100.000. Apakah tambahan 100.000 itu termasuk riba? Piye tadi? Saya menabung uang di bank konvensional. Misal saya menabung 1 juta, kemudian tiap bulan ada tambahan 100.000. Jadi uang saya 1.100.000. Apakah tambahan yang 100.000 itu termasuk riba? Ya, itu bunga. Dan bunga itu riba. Dan riba itu diancam oleh Allah pelaku-pelakunya yang terlibat dalam transaksi ribawi. Nah, diancam oleh Allah kalau tidak berhenti, tidak bertobat, maka dia akan menjadi penghuni-penghuni neraka, kekal di dalamnya selamanya. Itu yang mengatakan Allah, bukan saya. Ya, itu riba. Ada lagi? Ustadz, apakah saya berdosa saat memaksa mengarahkan anak kami untuk melanjutkan sekolah di SMA MTA? Karena anak kami sebenarnya tidak mau di SMA MTA. Dia mempunyai keinginan masuk di sekolah lain. Kami sebagai orang tua ingin memiliki akidah yang kuat, pemahaman yang sama di majelis ini, agar anak kami kelak mempunyai akidah tauhid yang kuat, tak tergoyahkan oleh berbagai ujian di kemudian hari. Karena kalau kita hanya mengedepankan nilai akademik pada sekolah unggulan, kami takut akidah dan tauhid anak kami tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Di zaman modern ini, orang tua yang punya pola pikir seperti beliau ini itu sudah jarang. Kebanyakan orang tua sekarang ini hanya fokus ke nilai akademik. Nilai spiritualnya banyak yang tidak memperhatikan. Orang tua ini memilihkan anaknya lingkungan yang baik untuk tempat anak melanjutkan studinya, melanjutkan sekolahnya. Kemudian beliau bertanya, apakah salah memaksa? Tidak salah, dan memang harus dipaksa. Untuk mendapatkan lingkungan yang baik, apalagi di era modern yang serba canggih, serba maju seperti ini, memang anak kita harus kita paksa. Sekolahkan di tempat-tempat yang baik, tempat yang bisa mengingatkan anak kita setiap waktu kepada Allah. Kalau di tempat lain, di mana siswa-siswi sudah campur baur dak karuan, ceblak-ceblek menjadi biasa, pacaran menjadi hal yang biasa, bahkan siswa-siswi di kelas pangkon-pangkonan menjadi yang biasa, berarti lingkungan sekolahan itu, sekalipun itu sekolahan favorit, namun sekolahan itu ternyata tidak bisa menjadikan anak kita untuk ingat selalu kepada Allah, karena lingkungannya tidak baik. Maka paksa anaknya ke lingkungan yang baik. Pesan Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, suci, siap untuk mengikuti agama tauhid, siap untuk mengikuti kebenaran agama Allah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi.
Kedua orang tua berarti lingkungan itu. Itu yang menyebabkan anaknya jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka sebagai orang tua jangan kalah di hadapan anak. Anaknya maksa, ngancam. Nah, anak sekarang itu banyak kok yang menjadikan orang tuanya sebagai budak. Bapak, Ibu, saya tidak mau sholat lagi kalau saya harus sekolah di SMA MTA. Ngono bapak ibu ya kalah. Akhirnya sekolahnya di SMA MTA. Karena anak tadi ngancamnya dia hanya akan sholat kalau sekolah di tempat lain, maka orang tuanya nyekolahkan di tempat lain. Begitu sekolah di luar SMA MTA, sekolah di tempat lain, ya tetap ora sholat. Wong tujuan sholatnya kalau disekolahkan selain di SMA MTA. Tujuan sholatnya untuk itu, bukan karena keterpanggilan hati, bukan karena kesadaran imannya kepada Allah. Bapak Ibu, saya kalau tetap dipaksa untuk kembali ke pondok, saya akan terjun dari lantai 3. Nah, ada kok santri kita yang begitu liburan kemarin. Orang tuanya lemah, oh ya wis wedi. Kudune kan ya coba tak tontone terjuno. Kalau saya dipaksa balik ke pondok, saya akan makan daun, tidak mau makan nasi. Ya alhamdulillah malah sehat. Sehingga makan daun-daun itu kan malah sehat. Ya apa-apa makan dedaunan. Hanya begitu saja orang tuanya sudah goyah lemah. Ya sudah, akhirnya tidak kembali ke pondok. Akhirnya sekolah di SMP. Masih banyak SMP yang bagus. SMP yang bagus itu atau SMA yang bagus itu yaitu yang bisa mengingatkan kita, anak-anak kita kepada Allah setiap waktu. Itu tempat sekolah yang bagus untuk anak-anak kita. Tidak harus ke pondok. Masih banyak kok SMP SMA yang bagus, yang bisa mengingatkan murid-muridnya sehingga tercipta lingkungan yang baik di situ. Guru-gurunya berusaha semaksimalnya membuat kondisi lingkungan di sekolahnya itu lingkungan yang bisa mengingatkan penghuni sekolah itu, baik guru maupun anak didiknya, itu terus mengingat Allah. Nah, orang tua jangan kalah dengan ancaman anak. Kenapa? Karena itu semua demi kebaikan anak, kebaikan dunia dan akhirat anak. Karena di hadapan Allah orang tua sudah tidak bisa lagi menolong anaknya. Kalau anak tidak kenal Allah, berada di lingkungan yang tidak baik, berarti anak tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah. Kalau tidak kenal Allah dan Rasul, tidak kenal aturan agama ini. Kalau nggak ngerti agama, berarti anak kita menjalani amanah hidup dan kehidupan dari Allah ini dengan hawa nafsunya, karena lepas dari tuntunan agama. Karena lepas dari tuntunan agama, maka bukan kebaikan yang dilakukan, tapi keburukan. Karena bukan kebaikan yang dilakukan, maka yang tampak bukan ketakwaan, tetapi fujur. Jiwanya dihiasi dengan jiwa fujur, bukan jiwa takwa. Karena pada jiwa manusia itu ada dua potensi. Yang satu potensi takwa, yang satu potensi fujur, durhaka, keburukan,
kemaksiatan. Untuk mendapatkan, menghasilkan jiwa yang takwa, salah satunya dari lingkungan yang baik. Maka yang Bapak Ibu lakukan sudah betul paksa. Untuk kebaikan itu memang harus dipaksa pada awalnya. Lama-lama menjadi terbiasa. Kebaikan itu pada awalnya memang harus dipaksa. Lama-lama menjadi terbiasa dalam kebaikan. Sehingga sehari tidak berbuat baik, hatinya menjadi gelisah. Lah kalau anaknya tidak mau disekolahkan di SMA MTA, insya Allah lingkungannya baik. Kalau tidak mau, lah maunya kemana? Ke sekolahan yang biar bisa pacaran, biar bisa pangkon-pangkonan, ceblek-ceblekan itu toh. Ketoke ilmunya dapat tapi kulaan dosa bendino. Akademiknya baik tetapi akhiratnya berantakan. Karena ketika dia masuk sekolah, di situ kolak dosa terus. Salaman lanang wedok, ceblek-ceblekan, jejogetan ya karuan, pangkon-pangkonan. Kulak dosa terus. Maka sudah betul yang Bapak Ibu lakukan, paksa anaknya untuk sekolah di lingkungan yang baik. Tidak harus di SMA MTA, tapi di tempat sekolah yang memang lingkungannya baik. Prinsip syariah masih terjaga, prinsip Islam masih terjaga di sekolahan itu. Jangan kalah dengan ancaman anak. Kalau saya tetap di SMA MTA, saya nggak mau makan. Ramangan ya ora apa-apa, wong sing luwih wetenge dhewe. Oh, nanti anak saya sakit, kan sing sakit anaknya. Tidak makan, yang merasa lapar juga anaknya. Tidak minum, yang merasa haus juga anaknya. Dah tau, wis kuwi mau ngincim tok gertak sambal, engko nek lapar dia akan sembunyi-sembunyi cari makan. Kenapa? Isin nek makan terus terang, bacut ngincim wong tuane. Bacut ngancam orang tuanya, dia lapar. Kalau makan terang-terangan malu. Delalah makan konangan wong tuane. Orang tuanya ora alok apa-apa, hanya senyum. Hanya senyum dhewe wis. Sudah salah tingkah itu. Kalau sehari mungkin ya masih tidak makan. Nanti 2 hari, 3 hari, 4 hari dia akan cari makan sembunyi-sembunyi. Mbuh ning dapur delian tengah wengi, mbuh ke tempat temannya, mbuh keluar jajan dan lain sebagainya. Dia tetap akan cari makan. Lebih baik ya, paksa daripada nanti Bapak Ibu meneteskan air mata penuh dengan penyesalan ketika dewasa anak-anak tidak tahu agama. Anak-anak menyimpang dari aturan Allah dan tuntunan Rasulnya. Menangis dengan penuh penyesalan. Penyesalan tiada guna. Nilai akademiknya baik, tapi nilai akhiratnya berantakan karena tidak kenal agama. Bukan berarti Islam menafikan nilai akademik. Islam sangat serius terkait dengan kemampuan akademik seseorang. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi kalau toh harus memilih di antara dua, pilih pendidikan akhlaknya. Kalau terkait akademik itu masih bisa dikejar. Tapi kalau terkait dengan akhlak sampai dewasa masih madmumah akhlaknya, masih tercela, sulit itu mengejar. Kalau ngejar nilai akademik bisa dengan alon-alon.
nanti dikejar secara perlahan bertahap. Tapi kalau akhlak, biasanya kan kita wis mengke salate dididik alon-alon, ininya alon-alon, terkait dengan akhirat alon-alon semua, sehingga fokusnya lebih pada dunia. Kalau harus memilih, maka pilih pendidikan akhlaknya. Islam, tapi perlu dipahami, Islam tidak ada dikotomi antara akhlak dan ilmu pengetahuan. Semua itu menjadi concern dalam Islam, menjadi fokusnya Islam, yaitu bagaimana orang yang berilmu tetapi ilmunya diikat dengan akhlak yang mulia, sehingga ilmunya bisa bermanfaat, bisa berkah dunia dan akhirat. Kalau hanya sebatas ilmu yang tanpa ikatan akhlak, ilmu yang tidak diikat dengan iman dan takwa, potensi besar dia akan menimpakan madharat pada orang lain dengan ilmunya. Koruptor itu bukan orang yang tanpa ilmu. Koruptor itu orang yang punya ilmu secara akademik baik. Kalau tidak baik akademiknya, dia korupsi langsung konangan. Nyatane pinter delik, pinter ngapusi. Koruptor itu dia nilai akademiknya baik, dia punya ilmu, namun akhlaknya tidak ada. Sehingga ilmu yang ada pada dia gunakan untuk menimpakan madharat pada orang lain, sehingga harta rakyat dia curi. Itu tidak boleh terjadi pada seorang muslim. Orang Islam itu punya ilmu, namun ilmunya diikat dengan iman dan takwa, diikat dengan akhlak. Maka dalam Islam ada akhlak, keduanya tidak bisa dipisahkan. Akhlak itu sisi dalam kita, adab itu sisi akal kita. Akhlak itu sisi dalam nafas kita. Kalau adab itu sisi akal kita, yang mengasah pengetahuan kita, itu namanya adab. Kalau akhlak itu sisi dalam yang meliputi semua apa yang ada pada diri kita sebagai manusia, yang mengatur poros manusia, itu akhlak itu. Ada lagi? Ke pertanyaan langsung. Lah itu sudah habis. Sudah tadi. Ya sudah.